Baik, ketemu lagi di 10 menit bisa fisika. Kali ini saya akan coba bahas salah satu konsep di optik geometri, yaitu tentang pembiasan. Tentu pembiasan ini menjadi satu konsep yang cukup penting ketika kalian belajar geometri, ya, optik geometri. Karena dengan proses pembiasan kita bisa memprediksi beberapa hal, termasuk bagaimana kita menggambar pembentukan bayangan akibat pembiasan. Nah, tapi hari ini saya akan coba fokus bagaimana kita menurunkan hukum Snellius dengan konsep geometri, ya, dengan konsep geometri. Nah, pembiasan sendiri adalah salah satu proses atau fenomena di mana cahaya itu mengalami proses pembelokan arah rambat ketika dia melewati batas dua medium yang berbeda, ya. Ini yang bisa kita sajikan di sini ada beberapa contoh eh, fenomena pembiasan ya, mengakibatkan beberapa fenomena. Misalkan ini ada sedotan yang dimasukkan ke dalam eh, cangkir begitu berisi air, maka di batas antara udara dengan air itu terlihat patah, ya, terlihat bengkok dia. Atau ini ada orang dalam kolam renang seolah-olah badan dengan kepalanya itu terpisah begitu ya. Itu sebenarnya hanya karena proses pembiasan saja. Jadi bayangan dari badan orang ini bergeser ke sebelah kanan ya. Sebenarnya kan di sini nih badan, tapi dia bergeser ke arah kanan. Kenapa bisa bergeser ke kanan? Karena cahayanya itu berbelok. Ya, dari yang keluar dari air ini ke mata kita itu dia belok. Atau kalau kita gambarkan seperti ini ya di bawah. Jadi kaki orang ini akan terlihat lebih pendek ya jika dilihat oleh orang yang di sini. Kenapa? Karena cahaya yang dari bawah ini, dari dasar kolamnya itu, ketika merambat dan melewati batas dua medium antara air dan udara, dia berbelok arah begitu ya. Nah, kita akan coba fokus bagaimana proses ini terjadi ya melalui hukum Snellius. Kalau kita gambarkan arah rambat gelombang cahaya dengan menggambar muka gelombangnya. Muka gelombang ini adalah garis imajiner yang digambar untuk menghubungkan titik-titik dalam gelombang yang sefase gitu. Jadi ini muka gelombang, ini berarti titik ini garis ini garis hayal ya. Garis imajiner yang menghubungkan titik-titik dengan fase yang sama. Kemudian ketika dia melewati batas medium ini, maka dua hal terjadi. Yang pertama adalah bahwa arah rambatnya yang harusnya awalnya lurus nih, dia di sini berbelok, ya, berbelok mendekati garis normal. Garis normal itu garis hayal juga yang digambar tegak lurus terhadap batas dua medium tersebut, ya. Ini karena kita gambarkan dari udara menuju ke dalam zat cair, misalkan, yang nilai indeks biasnya lebih besar dari satu, maka dia akan mendekati garis normal, ya. Sudut datangnya I, sudut biasnya R, dengan R lebih kecil dibandingkan sudut datangnya. Nah, kita akan coba cari hubungan antara I dengan R dan juga hubungannya dengan indeks bias di zat kedua dengan indeks bias yang di zat pertama gitu. Ya, melalui persamaan hukum Snelliusnya. Nah, berikutnya kita coba gambarkan kembali dua muka gelombang. Ya, muka gelombang pertama adalah muka gelombang yang belum masuk ke medium kedua. Ya, muka gelombang yang pertama yang ini. Kemudian muka gelombang kedua yang di sini. Jadi sebagian sudah masuk ke dalam medium rambat yang kedua, begitu. Nah, sudut antara sinar datang atau arah rambat sinar datang ini tadi menurut sudut I terhadap garis normal, atau karena ini tegak lurus ya, muka gelombang pertama atau garis AD itu akan membentuk sudut yang sama I ya terhadap batas dua medium. Kemudian sudut R sebagai sudut biasnya ini adalah sudut antara arah rambat dari sinar bias atau sinar yang sudah dibiaskan terhadap garis normal. Ini juga sama-sama R untuk sudut yang dibentuk antara muka gelombang yang sudah masuk ke medium rambat dengan batas dua mediumnya.
Oke, batas 2 mediumnya. Kita akan gunakan segitiga ABD, yaitu segitiga yang dibentuk oleh muka gelombang AD, dengan jarak yang ditempuh antar dua muka gelombang itu V1 kali T, atau garis AB itu. Dari segitiga tersebut ya, segitiga A, BD, maka kita bisa lihat hubungan antara sin I dengan panjang sisi-sisinya, ya. Sin I itu adalah panjang garis AB dibagi dengan panjang garis BD. AB dibagi BD. AB itu adalah V1 kalikan dengan T. V1 ini adalah cepat rambat gelombang di medium 1, T itu waktu tempuhnya, ya. Dibagi dengan BD. BD itu kita biarkan dalam bentuk BD aja ya, karena nggak tahu panjangnya berapa. Itu nilai dari sin I. Atau dari situ saya dapatkan BD itu adalah V1 kali T dibagi dengan sinus I. Ya. BD sama dengan V1 kali T dibagi dengan sinus I. Dengan I sekali lagi adalah sudut datang. Kita simpan ini sebagai persamaan pertama. Kemudian kita pindah ke segitiga yang kedua. Ya, segitiga kedua adalah segitiga yang dibentuk antara titik B, D, dan C. Atau segitiga B, D, C. Kalau ini dia siku-siku di C. Ya, siku-siku di C. Dengan demikian, nilai sin R, ya, nilai sin R, saya dapatkan sin R itu sama dengan CD dibagi dengan BD. Atau BD itu adalah CD dibagi dengan sinus R. CD itu apa? CD itu adalah V2 kali T. V2T dibagi dengan sin R. Kita anggap sebagai persamaan kedua gitu, ya. Persamaan kedua. Nah, dari 1 dan 2 bisa dilihat bahwa kita memiliki variabel yang sama yaitu BD. Oke. Maka dari 1 dan 2 itu saya dapat tuliskan V1T per sin I itu sama dengan V2T dibagi dengan sin R. Gitu, ya. T-nya bisa saya cancel karena sama-sama T dia. Maka saya dapatkan nilai dari sin I per sin R. Sin I per sin R itu adalah V1 dibagi dengan V2 gitu, ya. Sin I per sin R sama dengan V2 per V1. Jadi dari rasio atau perbandingan kecepatannya, kita bisa dapatkan perbandingan nilai sinus I dan nilai sinus R-nya. Nah, lebih jauh lagi, kita bisa gunakan definisi dari indeks bias, ya, saya tulis di sini, di atas. Definisi indeks bias itu adalah N sama dengan rasio antara cepat rambat cahaya di vakum, bisa diperlukan C, dibagi dengan cepat rambat cahaya di medium tertentu, V misalkan. Oke, kalau misalkan dia memiliki indeks bias N1, maka C dibagi V1 gitu, ya. Kalau N2 berarti ya C dibagi V2. Maka V1 itu boleh saya tuliskan menjadi C dibagi dengan N1. Oke. Nah, berarti V1 per V2 per V2 ini boleh saya tuliskan menjadi N2 per N1 ya, karena perbandingan terbalik dia. N2 per N1. Maka hukum Snellius saya boleh tuliskan menjadi sin I per sin R itu sama dengan V1 per V2, yaitu
N2 per N1. Atau bentuk hukum Snelliusnya kita udah dapatkan, ya. Biasanya di buku-buku dituliskannya seperti ini. N1 kalikan dengan sinus I sama dengan N2 kalikan dengan sin R gitu, ya. Sin I dikalikan N1 kali sin I sama dengan N2 kali dengan sin R. N1 adalah indeks bias dari mana cahayanya datang. N2 adalah indeks bias di medium di mana dia dibiaskan begitu ya. Sehingga kita bisa dapatkan hubungan N1, I, N2 dan R. Ini adalah hukum Snellius. Hukum Snellius. Oke. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di-share kalau ini bisa memberi manfaat ke teman-teman kalian semuanya. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Bye-bye.